Oke, nama aku Dimas dari Universitas Tikubang. Kali ini udah bersama aku ini narasumber kita pada malam hari ini adalah Ryan. Dia salah satu owner yang ngopi. Iya, Benar ya, yang ngopi ya. Oke, kali ini kita mau membahas gimana sih cara dia memulai usahanya ini atau menjadi entrepreneur muda milenial ya kan. Oke, buat Ryan nih, kapan sih usaha yang ngopi itu mulai dilakukan? Oke. Jadi dulu waktu pertengahan awal kuliah, ngelihat banyak kafe-kafe di Semarang gitu. Jadi pengen bisnis kopi. Terus ayah kan basicnya juga ke kopi. Ya. Akhirnya ngobrol sama ayah. Terus ayah merekomendasikan coba bisnis online dulu kayak gitu. Terus akhirnya bukalah bisnis online lewat pertamanya online lewat Instagram ke teman-teman dulu, rame akhirnya bikin GoFood sama GrabFood itu. Di sistem online ya. Sistem online. Terus udah lama gitu Om tertarik kira-kira setahun yang lalu ikut buka di Bekasi. Akhirnya awal buka kafenya di situ di Bekasi. Bekasi itu kapan ya, tahun kapan? Tahun 2020 tapi awal Januari berarti. Oh, berarti awal tahun ini ya. Awal berarti. tahun ini. Oke. Untuk modal awal usaha itu kira-kira sekitar berapa? Kalau dalam penjualannya online? Kalau online dulu modal awal cuma 1.500.000. Sekitaran 1 juta ya. 1.500.000. Wow, itu diistilahkan modal yang agak kecil tapi bisa untung banyak gitu. Iya benar. Berarti kalau untuk omset saat ini sebelum masa pandemi sama omset sesudah pandemi itu kira-kira sekitar berapa? Kalau dulu sebelum pandemi terjual tuh sekitar, kalau di cafe itu sekitar 150 cup. 150 cup berarti omsetnya per bulan kira-kira 90 juta. 90 juta. Ya. Itu Sebelum dari outlet cafe yang ada di Bekasi ya. Iya, yang dari Bekasi. Oke, yang di Bekasi. Kalau omset sendiri yang dari online, penjualan online itu Kalau kira-kira online berapa? kira-kira 3 juta kalau online. Oh, dari online. Online dari Semarang ini 3 juta. Untuk yang khusus daerah Semarang itu hanya diperjualkan di saat online ya? Iya, saat Oh, online. di online berarti mulai dari modal cuma 1 jutaan bisa dapat untung sampai 3 jutaan cuma dalam penjualan online ya, nggak Online. masuk di outlet kafenya Iya, gitu ya. benar. Oke, jadi untuk tantangan atau kendala di saat yang dihadapi itu apa? Kalau tantangannya dulu itu awal buka kafe itu tantangannya tuh susah cari pekerja yang jujur. Oh iya, Terus yang pengalaman gitu. pengalaman juga susah. Iya. Terus menu-menu yang kurang menarik dulu kan cuma jual kopi, tidak ada makanan. Terus akhirnya kita bikin makanan ringan seperti dimsum, siomay kayak gitu. Oh, yang berbau Indonesia gitu Iya. ya. Oke. Terus cara promosinya itu udah yang mulai itu dari yang outlet sama yang online itu cara promosinya itu gimana? Kalau dari outlet tuh promosinya kita bikin invitation. Jadi kayak anak-anak kuliah sana kita beri invitation. Jadi grand opening tuh kita kasih free kopi 1 cup Free kopi per oke. orang. Nah terus dari situ terus selebgram, kita panggil selebgram, suruh datang, dapat free makanan, dapat free minum seperti itu. Oh, melalui entrepreneur juga ya, Iya. melalui selebgram untuk mempromosi dari media sosial gitu ya. Ya Oke, terus bagaimana
cara mengelola keuangan itu? Oh, ah. Jadi kita di sana ada admin. Jadi admin tuh yang mengelola keuangannya. Jadi saya nggak perlu mikir keuangannya, langsung kita serahkan ke admin semua. Semua berarti admin yang ngurusin gitu ya? Iya, dari pengeluaran, terus gudang apa yang kurang kayak gitu. Stok-stok yang Stok-stok, kurang iya. gitu ya. Jadi berarti ini usaha kopi ini di zaman 2020 ini berarti termasuk usaha yang laris gitu Yang ya? laris masih ramai sekali. Untungnya juga banyak, Besar ya? besar banget. Karena dari hasil omset yang outletnya yang di Bekasi sama yang penjualan online memang agak berbeda jauh ya, karena Iya. kan posisi di Semarang memang sistemnya jualnya online gitu ya. Online. Kalau yang di Bekasi memang outlet gitu kan. Iya. Karena anak muda sekarang ya nggak mau ribet atau Iya. nggak mau itu ya. Jadi kalau buat ngobrol atau ngerjain tugas Iya. kan pasti utama kafe sambil Kafe. ngopi. Iya, kafe nyaman. Yang penting nyaman itu yang didapatkan oleh anak-anak muda Iya. sekarang gitu ya. Nah terus ini katanya nih dari info yang aku dapat nih, katanya lagi sementara membangun kafe juga di daerah Semarang. Iya, benar. Itu modal besar itu. Nah itu memang yang pegang sendiri, kamu sendiri apa gimana? Iya, itu saya sendiri. Kalau yang ngopi tadi kan barengan sama ayah. Berpartner gitu ya? Ya, terus ini saya pengen usaha sendiri. Oh, pengen berarti menjalanin usaha sendiri Iya. gitu ya? Pakai nama kafe yang lain, nama kafe sendiri tanpa Berpartner sama iya. orang gitu ya? Iya, benar. Iya sih juga. Cuman persiapan apa aja nih yang kamu lakuin untuk siap membangun kafe yang akan datang ini, coming soon? Persiapannya ya kita udah mulai mencari pekerja yang benar-benar harus jujur dan pengalaman. Amin 1 bulan kita harus sudah mendapatkannya kayak gitu. Yang utama itu ya bertanggung jawab gitu Iya, ya? bertanggung jawab. Oke. Dan jadi aku nanya nih ya, menurut pendapat kamu nih soal anak muda yang sekarang itu cuman biasanya lakukan yang bisa kata trennya itu kayak kaum rebahan, Ya, ya kan? Nah, gimana ini pendapat kamu biar anak-anak muda sekarang itu bisa lebih kreatif dengan kan zaman sekarang dengan adanya media sosial kan ya, banyak hal positif yang bisa kita lakukan. ya, Termasuk kan kamu sendiri ingin menjadi pengusaha muda karena memang basic orang tua seperti itu ya, ya, jalanin usaha juga. Jadi kamu memang bisa mau jadi entrepreneur muda. ya. Bagaimana menurut pendapat kamu buat kaum muda, anak-anak muda di luar sana agar bisa menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha muda? Ya, ya. Itu salah satunya jangan rebahan terus. Kita harus cari dunia luar. Kita harus usaha untuk kedepannya nanti kayak gimana udah terserah. Yang penting kita usaha dulu lah. Kita usaha, niat juga Iya, ya, niat. kita terus berdoa agar bisa sukses ke Iya. depannya gitu ya. Bisa sukses ke depan. Oke. Jadi itulah tadi wawancara singkat aku bersama temen aku sih, sebenarnya ini temen lama. Jadi dia ini mau menjalin hubungan dimana dia bisa meneruskan basic apa yang diberikan sama orang tua berarti ya. Jadi pengusaha muda di umur yang masih muda ini ya udah meraih omset sampai bisa hampir ratusan juta per bulan ya kan, dan cuman dari jualan kopi yang awal omsetnya itu mulai kecil tapi lama kelamaan naik ya gitu ya. Iya. Tapi ini loh, untuk yang outlet itu, yang buat outlet yang ngopi itu sekarang udah tersebar di berapa daerah? Ya, ini jadi kan awalnya dari Bekasi. Terus ada temennya ayah
lihat terus jadi pengen akhirnya buka di Pekalongan. Nah ini masih tahap pembangunan. Terus di Jakarta juga masih tahap pembangunan. Dari Om juga ada lagi, Om pengen bangun juga kayak gitu. Berarti ada beberapa outlet yang sementara membangun gitu Iya. ya, tapi menjalin kerjasama atau berpartner dengan kerabat, dengan keluarga dekat. Karena biasanya berpartner itu, kalau biasanya kan namanya orang berpartner, kalau agak biasanya bermasalah itu di masalah penghasilan biasanya. Iya, itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya kalau berpartner orang sama orang lain gitu. Jadi Iya. hanya memilih berpartner dengan kerabat keluarga sendiri. Iya, benar. Gitu ya. Oke, terima kasih buat teman saya Ryan, udah kesempatan waktunya bisa ngobrol bareng tentang usaha kopi. Ini usaha kopi ini kan termasuk usaha kaum milenial ya. Ya, yang lagi tren sekarang. Lagi tren sekarang, dan banyak orang yang buka jualannya mulai dari online, ada yang buka outlet kecil yang ditaruh depan-depan kayak istilahnya UKM gitu ya, depan Indomaret, entah itu Alfamart atau apa kan. Dan berawal dari omsetnya kecil, lama kelamaan dia meningkat, hanya bisa sampai menghasilkan puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Oke, buat Ryan terima kasih untuk Oke, sama-sama. waktu pada malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman udah menyaksikan. Semoga wawancara malam hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman anak muda semua di luar sana, yang bisa memulai usaha menjadi anak muda yang kreatif. Terima kasih. Aku Dimas Prapto mundur diri, dan di sini Ryan terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.